Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat kembali dalam kajian NU online pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kanda Abdurrahim, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aku dan sunnah Nabi, yang mana nanti akan disampaikan oleh Kanda Abdurrahim. Kepada Kanda Abdurrahim kami persilahkan. Baik, terima kasih pada sahabat Yusuf ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat sempurna baik dari segi akhlak maupun keilmuannya, dan bahkan kita sangat patut untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat Yusuf selaku moderator pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita coba menyampaikan beberapa hal yang telah diminta oleh panitia, yaitu aku dan sunnah Nabi. Sebagaimana kita tidak hanya berharap kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetapi juga kita sangat berharap kelak ketika di hari akhir kita diakui beliau sebagai umatnya. Karena kenapa? Ketika kita hanya bangga sebagai umat Nabi, tetapi kelak kita ketika tidak diakui di hari akhir atau di hari kiamat, maka itu sangatlah merugi. Lantas langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak, kalau kata pepatah itu, cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Artinya kita mengakui beliau sebagai nabi kita, tetapi beliau tidak mengakui kita sebagai umatnya. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau, ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh beliau, sehingga kita nantinya dengan harapan kita akan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin, amin. Sebagaimana beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kompilasi berkhutbah 2 mata memem. Suaranya meninggi dan gerakanlah geras. Lakukan seakan-akan akan ada perintah khusus yang dibawa oleh seraya dia tanya. Awas juga akan diserang pagi-pagi
awas kalian akan diserang petang hari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus, sedangkan jarak antara dengan hari kiamat adalah laksana dua hal ini, yaitu beliau menunjukkan dua jari, antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Artinya apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kita itu sangat dekat kedekatannya antara jari tengah dengan jari telunjuk ketika kita mengikuti apa yang telah disampaikan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjukmu, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Artinya apa? Ketika kita mengada-adakan tentang urusan agama, maka itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Maka cukuplah kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dalam setiap perbuatan keseharian kita, dalam setiap tingkah laku, dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kita selalu berusaha itu adalah sesuai dasar apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin beserta ulama-ulama. Karena apa? Karena ulama itu adalah al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ketika Rasulullah Nabi Muhammad sudah meninggal, sahabat-sahabat sudah meninggal, kemudian tabi'in sudah meninggal, maka sekarang yang tersisa yang bisa kita ambil contoh, ambil panutannya adalah ulama. Sebagaimana yang disampaikan di awal tadi adalah al-ulama warisatul anbiya. Kita tidak boleh lepas dari para ulama. Apa yang disampaikan oleh ulama itu yang kita ikuti. Sebenarnya sangat banyak sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang kadang sebenarnya kita itu tahu dari sebelum kita tidur, kemudian sampai kita bangun, kemudian kita aktivitas dalam keseharian kita sampai tidur kita menuju tempat tidur, itu banyak sunnah sekali yang ketika kita menghidupkan sunnah itu, maka kita akan selamat insya Allah di dunia dan akhirat. Ketika kita sakit misalnya ya, Rasulullah telah mencontohkan baca surah Al-Fatihah, ditiupkan ke air seperti itu. Itulah sunnah yang telah dicontohkan dalam hal pengobatan. Kemudian sebelum tidur disunahkan kita untuk berwudu, kemudian sholat witir 3 atau paling tidak satu rakaat. Itu sunnah-sunnah yang sangat luar biasa ketika kita amalkan dalam seharian kita. Apalagi di momen Ramadan ini, sudah pas momen Ramadan ini sebagai awal untuk kita belajar, meningkatkan kepribadian kita, meningkatkan keimanan, meningkatkan spiritual kita. Alangkah ruginya jika Ramadan tahun ini kita sia-siakan. Pernah seorang ulama berkata, diterimanya Ramadan kita pada tahun ini adalah ketika amalan-amalan kita itu semakin meningkat. Maka ketika amalan-amalan kita itu tetap atau justru menurun, maka itu sebagai teguran untuk kita. Sangat berhati-hati, jangan-jangan Ramadan kita di tahun ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di momen Ramadan ini kita tingkatkan lagi ibadah-ibadah sunnah kita dalam keseharian. Dimulai misalkan, pernah guru saya menyampaikan ada amalan yang sangat mudah ketika kita kerjakan, apalagi di Indonesia ya. Itu ada amalan yang sangat mudah, yaitu daumul wudu, menjaga wudu. Tetapi tidak semua orang bisa melaksanakan daumul wudu ini. Untuk menjaga wudu ini tidak semua orang bisa. Nah, alangkah baiknya di momen Ramadan ini kita memulai untuk selalu menjaga wudu. Nah, seperti itu. Kemudian lagi contoh-contoh yang lain sangat banyak sekali, di antaranya selain daumul wudu, meningkatkan bacaan Al-Qur'an kita. Meningkatkan bacaan yang mungkin sebelum Ramadan ini kita ngajinya 1 lembar ya, atau bahkan tidak ngaji sama sekali. Maka dimulai di momen-momen Ramadan ini
carilah komunitas-komunitas yang mengajak bagaimana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang bisa meningkatkan untuk bagaimana kalau kita belum bisa ngaji, mencari komunitas-komunitas, bergabung di dalamnya, memperbaiki bacaan. Kemudian meningkatkan, kalau sehari kemarin sebelum Ramadan itu baru 1 lembar, sekarang kita tingkatkan kepada 2 lembar seperti itu, atau bahkan 1 juz ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di momen Ramadan tahun ini kebanyakan orang di masyarakat itu merasa sedih. Mengapa? Karena pada Ramadan tahun ini banyak edaran di masyarakat atau fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga ulama bahwa kita sebaiknya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu di rumah. Bahkan di beberapa kota besar ibadah sholat Jumat ditiadakan. Artinya masyarakat kaum lelaki itu sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Tetapi insya Allah tidak menutup kemungkinan masih bisa diusahakan usaha-usaha sunnahnya dengan mengajak istri misalkan untuk sholat berjamaah di rumah, mengajak anak untuk sholat berjamaah di rumah. Kemudian yang anak bisa mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk sholat berjamaah di rumah. Dan untuk momen tarawih yang tidak bisa dilaksanakan di masjid atau musola yang sesuai, kita harus mengikuti fatwa atau aturan atau edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dan juga oleh ulama-ulama kita bahwa telah keluar fatwa untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Sebagai masyarakat kita berusaha mematuhi peraturan yang telah keluar itu untuk kita berusaha melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Insya Allah 2 pahala sunnah yang kita ikuti, yaitu ketika kita mengikuti aturan atau himbauan pemerintah dan ulama, juga kita bisa melaksanakan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah tarawih di rumah, mengajak anak, mengajak istri, saudara dan lain-lainnya itu bisa bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Lantas bagaimana ketika kita belum mengetahui bagaimana sih sholat sunnah tarawih itu dilaksanakan, apakah 1 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya? Kita bisa mulai. Banyak sekarang ya. Kita tanya ustadz-ustadz, kita tanya guru-guru kita, atau bahkan kita mulai dengan searching ya di Google. Tetapi setelah kita men-searching di Google, mencari di Google, jangan lupa, jangan hanya berpatokan pada Google. Datangi ustadz kita, jalin komunikasi dan beliau, chat beliau, Ustaz ini udah pas atau belum? Seperti itu. Jadi tetap kita ikuti himbauan dari pemerintah, berusaha semaksimal mungkin mengikuti peraturan pemerintah dan ulama. Kita melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Insya Allah ini tidak akan mengurangi pahala-pahala sunnah untuk kita. Dengan keadaan yang kita rasakan saat ini, dengan menyebarnya wabah COVID-19 ini, semoga ini adalah awal kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karena tidak ada sesuatu pun yang Allah takdirkan untuk kita kecuali itu adalah kebaikan untuk kita, hamba-hambanya. Maka dari itu, apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, itu wajib kita ikuti, sehingga walaupun dengan berberat hati tetap kita harus ikuti sholat tarawih di rumah masing-masing dengan mengajak saudara, keluarga, anak dan istri untuk berjamaah sholat tarawih di rumah masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Kanda Abdurrahim tentang aku dan sunnah Nabi. Selanjutnya ini ada titipan pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Untuk pertanyaan yang pertama dari kerabat Wahyu dari Perenggan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita menjadi pemuda yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Baik, untuk
Jawabannya silahkan Kanda Abdul Rahim. Baik, sahabat Wahyu dari Parenggian. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat Wahyu Parenggian. Bagaimana agar kita dicintai atau dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau, yang telah disampaikan melalui ulama-ulama, yaitu dengan mengikuti yang diajarkan oleh beliau. Dengan harapan seperti itu, ketika kita telah melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kita berharap kita adalah menjadi pemuda yang dirindukan oleh baginda. Oh iya, ada lagi. Saya pernah mendengar adalah ketika seorang pemuda mencintai masjid. Lalu bagaimana keadaan sekarang? Insya Allah masih bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. Ketika kita hari ini tidak bisa ke masjid karena edaran tadi, maka silahkan dikuatkan bakti kepada orang tua, silaturahim kepada tetangga, itu dikuatkan lagi. Insya Allah setiap kejadian ada hikmahnya. Demikian sahabat moderator. Yaitu untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari kerabat Sheila Maryam dari Sampit. Untuk pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa selalu menjadi kategori umat terbaik Rasulullah yang senantiasa digambarkan dengan selalu menjaga sunnahnya, memegang teguh ajaran beliau, mengingat zaman sekarang fitnah sangat mudah disaksikan di mana-mana. Untuk jawaban yang kedua, silahkan Kanda Abdul Rahim. Baik, terima kasih kepada sahabat Sheila ya. Sheila dari Sampit. Bagaimana agar kita bisa selalu menjadi kategori umat terbaik Rasulullah yang senantiasa digambarkan dengan selalu menjaga sunnahnya, memegang teguh ajaran beliau, mengingat zaman sekarang ini sangat mudah fitnah ya. Lagi-lagi, yaitu dengan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Bagaimana ketika kita ingin menjadi umat terbaik yang diidam-idamkan oleh Rasulullah, yaitu dengan menebarkan dakwah, menghidupkan sunnah. Setelah kita menghidupkan sunnah, kita tidak hanya menghidupkan sunnah di diri kita sendiri, tetapi juga kita mengajak kepada lingkungan sekitar kita, terutama keluarga. Kemudian kita mengajak sahabat-sahabat kita untuk juga bersama-sama menghidupkan sunnah. Seperti itu. Artinya kita berdakwah melalui sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak berharap surga itu untuk kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita untuk terus menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua dari kerabat Sheila Maryam. Untuk pertanyaan yang ketiga dari kerabat Jahratul Fatwa dari Pundo. Untuk pertanyaannya, alhamdulillah saya sudah 1 tahun ini mengikuti program hijrah Islam. Saya mau tanya, bagaimana agar dapat menjadi ahlus sunnah yang kafah dan sesuai dengan kaidah para ulama salafiyah. Baik, silakan untuk Kanda Abdul Rahim menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sahabat Jahratul Fatwa dari Pundo ya. Bagaimana menjadi ahlus sunnah yang kafah? Ya, artinya total dalam menghidupkan sunnah. Ya tentunya kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, juga ulama-ulama salafus sholih. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita hidupkan di diri kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekitar kita. Sangat banyak sekali sunnah-sunnah
Namun ketika kita telah menghidupkan sunnah, lantas jangan kita meninggalkan yang wajib. Apa sih yang wajib? Menjaga silaturahim. Yang kebanyakan kaum milenial sekarang ketika mereka sudah merasa hijrah total, mereka lantas mengacuhkan sahabat-sahabatnya yang belum hijrah. Mereka meninggalkan. Nah, inilah yang kita hindarkan. Sebenarnya ketika kita telah hijrah, kita ajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ketika kita misalnya ada saudari kita yang belum mengenakan jilbab, karena menggunakan jilbab itu wajib, maka kita ajak. Sunnahnya kita berdakwah, mengajak mereka untuk juga menutup aurat, seperti itu. Jadi setelah kita berhijrah, perlu ditekankan bahwa kita harus bersyukur telah diberikan karunia hidayah untuk bisa sepenuhnya kafah atau total dalam menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi ingat, ketika kita sudah memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak kita sebarkan, kita tidak dakwahkan kepada yang lain, maka itu belum dikatakan sebagai umat Rasulullah yang total. Karena tadi ayat menyampaikan kuntum khair ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ketika apa? Ketika kita mengajak yang lain. Untuk apa? Untuk sama-sama seperti yang telah kita lakukan. Dalam hal ini sunnah kafah tadi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, khulafaur rasyidin, kemudian para ulama-ulama salafus salih. Nah, seperti itu. Demikian sahabati Jahratul Fatwa ya dari Pundu yang bisa saya sampaikan. Baik, itu jawaban dari sahabat Jahratul Fatwa dari Pundu tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari kerabat Andi Firdaus dari Kuala Pembuang. Untuk pertanyaannya, apakah semua yang dilakukan Nabi secara global itu adalah sunnah yang harus kita ikuti dan amalkan, termasuk sesuatu yang sifatnya lahir dari tradisional sekitar Nabi? Bisa dijelaskan untuk Kanda Abdul Rahim? Baik, terima kasih sahabat Andi Firdaus dari Kuala Pembuang. Apakah semua yang dilakukan Nabi secara global, artinya secara luas, itu adalah sunnah yang harus kita ikuti dan amalkan? Betul sahabat Andi Firdaus dari Kuala Pembuang, bahwa setiap perkataan, setiap perbuatan, atau bahkan diamnya Nabi itu menjadi sunnah, yang dalam artian ketika kita mampu maka kita lakukan. Tetapi ketika dalam suatu wilayah, suatu daerah atau suatu negara, itu akan berbeda ceritanya. Maka kita tidak boleh berlepas dari contoh-contoh yang telah diajarkan oleh ulama kita. Kita menerapkan sunnah dalam keseharian kita itu adalah semampu kita. Sebisa mungkin kita menghidupkan sunnah tersebut. Maka sebuah kaidah usul mengatakan ketika kita tidak mampu melakukan semua, maka jangan tinggalkan semua. Artinya apa? Ketika kita hanya bisa melakukan sunnah, misalnya menjaga wudhu, maka itu yang kita lakukan. Maka kita tidak perlu memaksa dalam suatu waktu. Kita berproses melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Misalkan hari ini kita mulai dengan menjaga wudhu, besok kita mulai dengan misalnya meningkatkan bacaan Al-Quran kita, dan seterusnya. Jadi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi itu tidak semua harus kita lakukan, dan itu tidak semua menjadi sunnah yang harus diikuti kita umatnya. Misalkan Nabi itu menikah tidak kurang dari 4, tetapi kita sebagai umatnya dibatasi menikah itu hanya 4. Dan juga ada sunnah yang lain, misalnya Nabi itu ada sunnah yang lain, Nabi itu menyampaikan betapa besar pahalanya melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tetapi baginda Rasulullah itu tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena rumah Rasulullah itu ya di masjid itu, berdekatan dengan masjid. Jadi Rasulullah tidak melakukan sholat sunnah itu. Tetapi kita sebagai umatnya
dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid seperti itu. Artinya apa? Tidak semua yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah yang harus kita ikuti. Seperti itu sahabat Andi Firdaus dari Kuala Pembuang. Demikian. Baik, itu jawaban dari pertanyaan kerabat Andi Firdaus dari Kuala Pembuang. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari kerabat Nazela Sahyaj dari Pangkalan Bun. Mau bertanya, di tengah corona seperti ini, ibadah dan sunnah Nabi apa yang kiranya menjadi amalan terbaik untuk kami kaum Hawa? Dan karena sekarang pengajian divakumkan sementara, saya secara pribadi alhamdulillah banyak membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya, mencoba menggali hikmah yang bisa saya dapati dalam Al-Quran. Mengingat saya kadang lihat di YouTube, katanya kalau belum punya pemahaman, kita dilarang menafsirkan Al-Quran hanya melalui membaca artinya. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari sahabat Nazela Sahyad. Silakan kepada Kanda Abdul Rahim. Baik, sahabat Najela Sahyad dari Pangkalan Bun ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan kondisi wabah yang dinyatakan sebagai pandemi, artinya kita dilarang untuk mengumpulkan massa, melaksanakan kajian-kajian dalam suatu tempat seperti itu. Alhamdulillah sahabati Najela Sahyad dari Pangkalan Bun ya telah meningkatkan bacaan Al-Qur'annya beserta terjemahannya. Tidak salah ya, tidak salah bahwa sahabati telah memperbanyak bacaan Al-Qur'an disertai juga dengan terjemahannya, mencoba untuk memahami apa sih dari ayat-ayat yang kita baca ini, apa sih makna yang terkandung di dalamnya. Memang tidak salah. Dan alangkah baiknya lagi ikuti kajian-kajian yang disediakan ya. Saat ini banyak sekali kajian-kajian online yang disediakan oleh komunitas-komunitas melalui Zoom misalnya, melalui WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Itu sudah sangat membantu ya, tidak akan mengurangi kajian-kajian yang terbatas offline seperti itu. Nah, kita masih bisa mengikuti dengan online. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya, apakah salah? Tidak sama sekali tidak salah. Namun kita tidak lantas ketika kita menetapkan pengertian dari ayat atau terjemahan ayat Al-Quran tadi, tidak lantas menetapkan itulah sesuai keyakinan kita. Kita perlu bertanya kepada guru-guru kita, apakah benar pemahaman yang telah kita definisikan melalui terjemahan ayat Al-Quran itu, apakah pas ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, misalnya seperti itu. Jadi penting untuk terus berkomunikasi baik via online ya, melalui media online kepada guru-guru kita, seperti itu. Sahabati Najela Sahyad dari Pangkalan Bun. Demikian sahabati Najela Sahyad. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh beberapa sahabat kita. Untuk penutup, kita tutup acara kita kajian online pada hari ini dengan doa. Kami minta kepada Kanda Abdul Rahim untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, mohon izin para hadirin jamaah online sekalian, mudah-mudahan kajian online kita pada kesempatan ini Allah berikan hikmah yang luar biasa untuk kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita, serta kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sehingga nanti ketika hari akhir kita berharap kita tidak hanya mengakui beliau sebagai nabi kita, namun kita juga diakui beliau sebagai umatnya. Ala hadihin niyya wal kullin niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini, di tengah wabah COVID-19 ini, kami tidak banyak beraktivitas di luar, ya Allah. Keadaan memaksa kami untuk terus di dalam rumah, ya Allah. Namun ya Allah, kami berharap kepadamu, ya Allah. Bimbing selalu kami untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintahmu, ya Allah. Untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami berharap kepadamu, ya Allah. Ya Allah, segerakan wabah ini, ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan baik, ya Allah. Agar bisa kami pergi ke masjid, ya Allah. Agar kami bisa silaturahim kepada tetangga-tetangga kami, ya Allah. Kepada saudara-saudara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Demikian kajian online pada hari ini. Tetap saksikan kajian NU online, dan terima kasih untuk Kanda Abdul Rahim telah menyampaikan tentang aku dan sunnah Nabi. Dan terima kasih juga telah mengikuti kajian online ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mohon undur diri apabila ada kesalahan dan khilaf kata. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.